Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri BUMN, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Pengawasan Perbankan, Gubernur Provinsi Bali beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua Umum Kadin, Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah MES dan jajaran, Chairman Infobank Media Group, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara yang penting ini. Hadirin sekalian, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi dan keuangan syariah, termasuk di dalamnya sektor industri halal, dipandang sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi. Produk halal yang mulanya merupakan kebutuhan masyarakat Muslim, kini telah menjadi bagian dari gaya hidup serta tren perdagangan global. Tidak kurang dari 2,02 triliun US dollar dibelanjakan umat Islam dunia pada tahun 2021 seperti makanan halal, farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, dan ragam sektor halal lainnya. Persaingan pasar produk halal dunia pun ikut diramaikan oleh negara-negara yang penduduk muslimnya relatif sedikit, seperti Thailand, Australia, Brazil, China, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Peningkatan kebutuhan akan produk halal dunia ini diikuti oleh peningkatan permintaan produk halal di Indonesia, di mana kita adalah konsumen pangan halal terbesar dengan nilai pembelanjaan mencapai 146,7 miliar US dollar. Dalam perdagangan antar negara OKI, Indonesia adalah pengekspor terbesar produk makanan halal ke negara OKI. Capaian ini menunjukkan Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju pusat produsen halal terkemuka dunia, sebagaimana yang dicita-citakan. Salah satu komoditas yang dapat kita jadikan andalan adalah rempah-rempah yang sejak dulu Indonesia dikenal sebagai penghasil utama rempah dunia. Bahkan pada masa yang lalu banyak negara-negara Eropa datang ke Indonesia untuk mendapatkan rempah. Untuk itu, mari kita segera menghidupkan kembali kejayaan jalur rempah seperti yang pernah kita alami pada masa yang lalu. Namun dikala kita masih berhadapan dengan terpaan badai krisis dan ketidakpastian global seperti saat ini, peningkatan daya saing industri produk halal nasional menjadi keniscayaan. Karena negara-negara lain pun berupaya masuk ke perdagangan industri halal global, termasuk membidik Indonesia sebagai pasar tujuan ekspor produk halalnya. Upaya menumbuh kembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus terus kita kerjakan, kita galakkan, termasuk sektor unggulan industri halal dan ekosistemnya dengan sifat yang inklusif. Ekonomi dan keuangan syariah akan mampu menjadi lokomotif baru, penopang ketahanan ekonomi nasional dari tantangan krisis. Hadirin yang saya hormati, selain peningkatan daya saing produk halal Indonesia, maka kehadiran ekosistem yang mensinergikan para pemangku kepentingan menjadi penting. Salah satunya Global Halal Hub. Para pelaku usaha, khususnya UMKM, sangat membutuhkan dukungan ekosistem halal
yang dapat mengantarkan produk halal Indonesia menembus pasar global, khususnya produk UMKM. Melalui Global Halal Hub diharapkan permasalahan yang dihadapi UMKM seperti pemasaran, pengemasan, SDM, pembiayaan, dan administrasi dapat diatasi. Ekosistem ini diharapkan membantu pelaku UMKM dari mulai pembinaan, pelatihan, hingga sertifikasi. Strategi pengembangan ekosistem Global Halal Hub agar terus diarahkan pada kualitas produk, kuantitas produk, kontinuitas produk, hingga pemasaran digital, sehingga produk-produk UMKM hasil atau UMKM halal nasional akan semakin dikenal dan mudah diperoleh masyarakat internasional. Hadirin sekalian, pengembangan ekonomi syariah yang kita upayakan memerlukan sektor keuangan syariah sebagai penggerak ekosistem yang dituntut efisien dan lincah, khususnya menghadapi pesatnya tuntutan transformasi digital. Industri perbankan syariah diharapkan mampu serta mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan nasional, termasuk memanfaatkan berbagai potensi dan peluang dinamika ekonomi global. Prinsip-prinsip perbankan syariah yang didasarkan pada keinginan untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariah harus terus menjadi pegangan utama. Perbankan syariah harus mampu menghadirkan solusi dan praktek-praktek baik yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam, tapi juga bersifat universal. Hal ini sekaligus dapat merespon fenomena krisis dalam berekonomi yang mengabaikan etika, agama, ataupun nilai-nilai moral. Prinsip-prinsip syariah dalam berekonomi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, menghindari ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan, maupun hal-hal yang memicu kerusakan lingkungan. Dalam konteks pengembangan industri produk halal di Indonesia, perbankan syariah diharapkan dapat berperan sebagai sumber pembiayaan yang kompetitif, inovatif, adil, inklusif, dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. Meskipun saat ini perbankan syariah masih menghadapi tenggat waktu spin-off unit usaha syariah pada akhir tahun 2023, tapi saya berharap melalui RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK dapat diperoleh solusi yang tepat melalui pengaturan-pengaturan yang baik sehingga proses spin-off dapat terlaksana dengan lancar. Menutup sambutan ini, saya menyampaikan apresiasi bagi lembaga keuangan syariah dan tokoh-tokoh yang telah berkiprah dan berkontribusi nyata dalam memajukan keuangan syariah dan industri halal di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.